نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin mengambil hikmah dari kisah-kisah Al-Qur'an. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surat Yusuf, surat ke-12 dari ayat pertama. Sambil dilihat Al-Qur'annya akan saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surat Yusuf, surat ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas kisah Nabi Yusuf yang insyaallah akan saya bagi kepada 4 bagian. Kemungkinan malam hari ini hanya 2 bagian bisa disampaikan karena kisahnya panjang. Yang pertama adalah kisah Nabi Yusuf, berpisahnya Nabi Yusuf dengan bapaknya, dengan ayahnya. Kemudian yang kedua adalah kisah ujian Nabi Yusuf dengan seorang wanita, istri atau ratu, ya, istri seorang raja. Kemudian yang ketiga episode tentang Nabi Yusuf di dalam penjara. Kemudian yang keempat tentang Nabi Yusuf menjadi menteri dan menjadi pejabat di akhir kisahnya. Kita akan mulai, ya. Kalau kita belajar dari kisah-kisah Al-Qur'an, ya, para jamaah sekalian, kita kemarin beberapa waktu lalu, ya, sudah pernah saya bahas bahwa semua kisah Al-Qur'an itu benar, dan ada nanti di akhir kisah Yusuf. Di akhir surat Yusuf itu diceritakan bahwa semua kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an semuanya adalah datang dari Allah. Jadi nggak ada dongeng yang dibikin-bikin, Pak. Nggak ada yang dibuat-buat, ditambah, dikurangi. Semuanya datang dari Allah, semuanya hak, semuanya benar. Nah, kalau Bapak-bapak, para jamaah sekalian, lihat di Al-Qur'an, kira-kira ada berapa persen kisah dalam Al-Qur'an, Pak? Banyak sekali. Kisah di dalam Al-Qur'an itu hampir sepertiga dari Al-Qur'an itu isinya kisah. Dari sekian banyak kisah, dari mulai penciptaan Adam, penciptaan makhluk, ya, sampai Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Kira-kira menurut jamaah sekalian, surat atau kisah apa yang paling bagus dari semuanya? Yang terbaik? Kan suka ada bestsellernya gitu, kayak kalau novel tuh ada bestsellernya gitu. Kira-kira kalau di Al-Qur'an kisah apa?
Yusuf. Apa dalilnya? Itu di surat Yusuf ayat 3. Coba kita lihat. Kata Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Apa kata Allah? Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad kisah yang paling baik, kisah yang terbaik. Jadi ahsanal qasas, kisah yang paling baik dari semua kisah yang ada di dalam Al-Qur'an itu adalah ternyata kisah Nabi Yusuf. Subhanallah. Kisah yang terbaik yang Allah turunkan ada di dalam Al-Qur'an, Pak. Ini 30 juz ini. Di dalamnya yang terbaik itu adalah kisah Nabi Yusuf. Dan ternyata di dalam kisah Nabi Yusuf ini banyak pelajaran, makanya menjadi yang terbaik kisahnya. Ya, kata Allah di kisah Nabi Yusuf ini, di akhir suratnya, laqad kana fi qasasihim ibratun, kata Allah. Sungguh dalam kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu semuanya ada ibrah, ada pelajaran. Dan pelajaran terbanyak ada di kisah surat Yusuf. Ada nggak di Al-Quran yang satu surat isinya cuma satu kisah? Cuma hanya surat Yusuf. Nggak ada di surat-surat lain. Di surat lain bercampur kisah ini, kisah itu. Ya. Hanya di surat Yusuf saja. Sama ada satu lagi surat kisah Ashabul Fil, sama kisah tentang Abu Lahab. Ya. Tapi kisah yang panjang, surat yang panjang itu hanya surat Yusuf. Maka karena ini surat kisahnya agung, banyak pelajaran, Allah mulai dengan apa? Dengan kalimat alif lam ra. Ya. Alif lam ra itu adalah huruf muqatta'ah, huruf-huruf yang terpisah. Orang Arab, Pak, itu kalau dengar kalimat ini aneh. Alif lam ra, apa alif lam ra? Ya. Alif lam ra itu langsung itu ahli-ahli syair itu kalah, siapa yang bisa baca seperti alif lam ra. Jadi untuk menjatuhkan hujahnya orang-orang musyrik pada waktu itu, maka Allah menggunakan kalimat alif lam ra. Bahkan di dalam Al-Quran, bahkan Rasulullah itu mengajarkan kepada kita banyak untuk mengingatkan sesuatu itu dengan kata-kata yang jarang didengar oleh orang lain. Contoh kayak apa? Contoh kayak Rasul pernah bilang gini, dan kalian nanti di akhir zaman akan terkena penyakit al-wahn. Sahabat nggak tahu apa wahan itu ya Rasulullah. Wahan itu kan bahasa Arab, tapi sahabat nggak tahu. Kata Nabi, al-wahan huwa hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan cinta dunia, takut mati. Rasul itu sering ngasih istilah-istilah tertentu dalam Islam, dalam dakwah untuk mengingatkan, ngasih peringatan atau mengingatkan dengan sangat kuat. Atau seperti dalam riwayat lain kata Nabi, nanti di akhir zaman itu ya tidak akan terjadi hari kiamat melainkan terjadi al-haraj. Sahabat nanya, apa al-haraj? Apa bahasa apa al-haraj? Kata Nabi, pembunuhan. Jadi sering menggunakan kalimat-kalimat yang istilah-istilah yang membuat kita sebagai mad'u, sebagai umatnya mudah mengingatnya, mudah menghafalnya, karena ini istilah-istilah penting. Kemudian setelah itu Allah mengatakan tilka ayatul kitabil mubin. Ayat-ayatnya itu jelas ya. Jadi ayat-ayatnya adalah jelas. Kata Allah, setelah itu langsung Allah bilang inna anzalnahu qur'anan arabiyya. Allah menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab. Ya, ini nanti kajiannya khusus tentang mukjizat Al-Qur'an insyaallah. Kenapa berbahasa Arab? Ya. Kenapa berbahasa Arab? Itu sudah ada jawabannya di situ. Kata Allah, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. Jadi biar kita berakal, mudah menerima ya, dan Islam ini bisa dicerna dengan sebaik-baiknya, makanya Allah menurunkan dengan berbahasa Arab insyaallah dalam bab lain. Kita akan mulai masuk ke kisah Nabi Yusuf. Kata Allah, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad cerita yang paling bagus, yang terbaik, yang kami wahyukan kepadamu yang ada di dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Ini langsung dari Allah, cerita yang paling baik. Nah, cerita siapa? Cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, Pak, kata Rasul, Yusuf itu orang paling mulia. Anaknya Yusuf itu nabi, orang yang paling mulia, anaknya orang mulia, cucunya dari orang mulia, cicitnya dari orang yang mulia. Siapa aja, Pak, kira-kira? Bapaknya mulia, kakeknya mulia, apa di atasnya kakek, Pak?
uyutnya mulia. Itu Nabi Yusuf. Jadi 4 generasi ini generasi mulia. Makanya kata Nabi yang orang yang paling mulia itu Yusuf. Dia tuh Nabi, ya, orang yang mulia, bapaknya mulia, kakeknya mulia, eyangnya mulia katanya gitu. Siapa aja Pak? Bapaknya Nabi Yusuf siapa? Di sini ada di Al-Quran. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Siapa? Yakub. Yakub itu bapaknya Nabi Yusuf. Bapaknya Yakub siapa? Jadi siapa? Ada yang tahu? Zakaria. Bapaknya Zakaria, mohon maaf, bapaknya Yakub Ishak, bapaknya Ishak Ibrahim. Jadi Ibrahim itu punya anak, salah satu anaknya Nabi Ibrahim itu adalah namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak namanya Yusuf. Yusuf itu adalah putra dari istri keduanya Yakub. Yang paling bagus, yang paling ganteng, yang paling cakep. Jadi Nabi Yusuf itu anak dari orang mulia, cucu dari orang mulia, dan kakek dari cicit dari orang yang mulia, Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Yakub, Ishak, dan Ibrahim. Kata Nabi, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Orang yang mulia, anaknya yang mulia, anaknya yang mulia, anaknya yang mulia. Yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Suatu hari, ya, pada zaman Rasulullah SAW pernah ada para sahabat itu sedang ngerumpi, Pak. Kemudian mereka bercerita kisah-kisah gitu, ngedongeng lah. Kalau kita mungkin cerita, ada cerita apa gitu Pak ya. Mungkin kalau sekarang ngobrolin film, mungkin kalau anak-anak mudanya gitu. Terus Umar nanya, ini kalian lagi ngedongeng cerita apa? Kata mereka, ini nih cerita seru katanya. Cerita dongeng-dongeng gitu. Nabi Umar bin Khattab langsung marah. Kata Umar, naudzubillah katanya. Kenapa kalian nggak cerita dengan cerita yang terbaik? Terus para sahabat tanya, apa cerita yang terbaik? Kata Umar, ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam. Ahsanal qasas. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ini putra dari Nabi Yakub dari istri kedua. Nabi Yusuf alaihissalam punya saudara 12 saudara. Nabi Yusuf alaihissalam salah satu anak yang paling ganteng, paling cakep. Ya. Kira-kira Pak, di dunia ini yang paling ganteng di dunia itu siapa? Kalau Arif tuh ngiklaninnya Nabi Yusuf paling ganteng ya. Ternyata Nabi pernah ditanya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya, bagaimana, sebagus apa Nabi Yusuf itu? Ternyata kata Rasul begini, Nabi Yusuf itu kegantengannya setengah dari Nabi Adam. Ternyata yang paling ganteng ada selain Nabi Yusuf itu Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam? Kata Rasul, karena Nabi Adam diciptakan langsung oleh tangan Allah, tanpa dikandung, tanpa ada campur tangan, tanpa melewati manusia. Makanya dalam hadis tentang surga, apa kata Rasul, Bu? Pak, kata Rasul, nanti para penghuni surga akan masuk ke dalam surga ala surati Adam, akan masuk ke dalam surga dengan fisiknya seperti Nabi Adam. Jadi ganteng semuanya Pak, insya Allah kita ini kalau masuk surga nanti insya Allah, berdoa amin. Ya, tingginya kata Rasul salam berapa? Tingginya sekitar, ada yang tahu? Tingginya 13 hasta, berarti berapa? 15 hasta, 15 meter berarti ya. 15 meter, 10 meteran segitulah. Dan usianya kata Nabi rata-rata penghuni surga usianya 35 tahun. Oh, jadi muda lagi semuanya insya Allah. Jadi rata-rata usianya 35 tahun. Makanya ternyata Rasulullah SAW itu ada menjelaskan lagi kenapa Nabi Adam, karena diciptakan oleh Allah langsung, dan ternyata nanti manusia yang masuk surga juga wajahnya tuh dikasih wajah yang paling ganteng. Ternyata yang paling ganteng adalah wajahnya Nabi Adam alaihissalam. Tapi kata para ulama, tidak ada di muka bumi ini yang bisa mengalahkan
kecakapan, kegantengan dua orang ini, Nabi Adam dan Nabi Yusuf. Seperti apa nanti kita akan bahas. Kisah ini dimulai ya. Jadi Nabi Yakub ini Pak Bu adalah nabi Yahudi, nabinya kaum Yahudi. Jadi tokohnya Yahudi itu Nabi Yakub. Waktu itu sebelumnya belum ada tokoh Yahudi. Ya, Nabi Yakub. Nabi Yakub ini punya anak namanya Yusuf alaihissalam. Ketika kecil ya, diceritakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi. Dalam riwayat dikatakan usia 10 tahun bermimpi. Biasanya kalau anak kecil mimpi ya mimpi aja gitu Bu ya. Ini mah mimpi terus diceritain ke siapa? Ke bapaknya. Kata Nabi Yusuf, "Ya abati," di ayat keempat ya. "Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Wahai bapakku, aku bermimpi melihat 11 bintang. Ya, 11 bintang. Mohon maaf tadi bukan 12 ya, 11. 11 bintang. Dan matahari dan bulan. Pak, kalau ceritanya sampai situ udah enggak seru. Kalau Pak, aku mimpi ngelihat 11 bintang, matahari sama bulan. Udah aja. Pasti sama Nabi Yakub, oh ya udah gitu. Tidak dilanjutkan ini kisahnya. Tapi ternyata kata Nabi Yusuf apa? Ra'aituhum li sajidin. Aku lihat semuanya sujud kepadaku. Ketika itu Nabi Yakub melihat bahwa oh ini ada sesuatu ya dari Nabi Yusuf alaihissalam yang akan terjadi di masa yang akan datang. Apakah akan ada nabi dari keturunannya? Apakah Nabi Yusuf akan mendapatkan sebuah tugas yang sangat besar? Maka oleh karena itu ya, lihat di sini. Nah, bapaknya langsung bilang gimana? Ya bunayya. Subhanallah. Kata para ulama, Nabi Yakub enggak bilang ya Yusuf, tapi bilangnya ya bunayya, wahai anakku. Kenapa? Karena saking dekatnya Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub. Ya bunayya, la taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Ya. Nah, hadis ini Bapak Ibu, cerita ini menjadi dalil bahwa setiap kita kalau bermimpi tidak boleh bercerita kepada yang lain, kecuali kepada orang yang sangat dekat dengan kita, sangat kita percaya. Satu itu. Yang kedua, kalau mimpi buruk maka itu sama sekali tidak boleh diceritakan. Kita sering cerita ya, pagi-pagi tadi malam saya mimpi kebanjiran rumah apa gitu. Saya mimpi apa. Kata para ulama dari sini ya, mengingatkan kepada kita bahwa seorang mukmin ya, tidak boleh menceritakan kisah-kisah mimpi kepada orang lain, kecuali kepada orang yang sangat dia kenal, sangat dia dekat, sangat dia cintai. Yang kedua, kalau ceritanya buruk maka sama sekali tidak boleh diceritakan ya. Nah, akan tetapi para jamaah sekalian, Nabi Yusuf ini kan anak kecil. Akhirnya Nabi Yusuf lupa diceritakan sama kakak-kakaknya. Diceritakanlah sama kakak-kakaknya. Nah, setelah itulah terjadi bahwa keluarganya mulai ada hasad dalam diri saudara-saudaranya kepada Nabi Yusuf. Ya, mulai ada hasad. Maka di sini dikatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Mulai ada tuh hikad ya, hasad dalam hati saudara-saudaranya. Makanya ini subhanallah di sini nanti ada penjelasan dari para ulama bahwa pertama hasad itu penyakit yang sangat besar sekali. Ya, bahkan kata Nabi hasad itu takulul hasanat kama takulu annaru al-hatab annar. Hasad itu adalah perbuatan yang akan memakan kebaikan-kebaikan. Kita nih amal soleh Pak, dari pagi, siang, sore terus ibadah ya. Tapi hasad itu habis itu Pak.
Seperti apa kata Nabi? Seperti api yang membakar, menghanguskan kayu bakar, habis gitu. Itu hasad. Makanya hasad itu dosa besar, Pak. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah itu dosa apa? Hasad dan sombong, dua dosa itu. Itu iblis yang melakukannya. Maka orang yang hasad itu mereka adalah para pengikut iblis. Ya. Hasad ya. Nah, kemudian di sini dikatakan laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin ya. Dan di ayat ke-7 ya bisa dilihat, sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang bertanya. Ini kenapa gitu ya? Kisahnya kok Nabi Yusuf? Kenapa dari kecil? Kapan? Il qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin. Akhirnya karena saking hasad ya. Hasad itu gini, Pak. Nanti kita akan jelaskan, ada tafsir dari para ulama. Berarti anaknya Nabi Yakub teu saroleh dong? Enggak. Kata para ulama anak-anaknya soleh. Tapi bisa hasad itu bisa masuk ke dalam jiwa kita ya. Orang-orang setiap jasad, Hasan Al-Basri bilang begini. Hasad itu takunul hasad fi kulli jasad. Hasad itu ada dalam setiap jasad manusia. Ada dalam setiap jasad manusia. Dia akan tertutup dengan akhlak yang mulia. Kalau tidak ditutupi dengan akhlak mulia, dia pasti muncul. Pasti dia datang. Maka anak-anak ya, anak-anak ini anak-anak yang baik, tapi karena mulai terlihat kekhawatiran Nabi Yakub dipeluk, didekati Nabi Yusuf, akhirnya mulai terlihat kok ini nggak adil nih bapak ini. Kumpullah mereka. Mereka kumpul, kemudian mereka bilang, ini ayah kita ini sudah nggak adil nih, sudah sangat mendahulukan Yusuf, ya, mendahulukan Yusuf. Akhirnya apa? Subhanallah ya, ini tuh anak-anak, Pak. Ini cerita anak-anak ini. Ya, ini pelajaran buat anak-anak kita ya, gimana cara mendidik anak-anak. Kemudian mereka bilang gini, il qalu la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah ya, inna abana lafi dhalalim mubin. Ini Yusuf nih sama saudaranya. Siapa adiknya Yusuf, Pak? Namanya Bunyamin. Sungguh Yusuf dan Bunyamin sudah terlalu dicintai sama bapak. Bapak ini salah nih. Protes anak-anaknya ya, ya. Subhanallah. Kemudian anak-anak ini anak-anak baik, Pak, anak-anaknya Nabi. Mereka akhirnya apa? Karena ayahnya mulai memperlihatkan ketidakadilan dalam memberikan kasih sayang, memperlihatkan seperti itu kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Akhirnya apa? Akhirnya hasad mulai muncul. Akhirnya kata mereka, uqtulu Yusufa awit rahuhu ardoy yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Udah bunuh aja lah Yusuf. Kita bunuh. Subhanallah. Kita bunuh aja katanya Yusuf. Kemudian kakaknya yang paling besar bilang begini, qala qailum minhum ya, di ayat ayat ke-10. Qala qailum minhum, kakaknya yang paling besar itu Pak yang bilang, la taqtulu Yusufa, katanya jangan bunuh Yusuf, wa alquhu fi ghayabatil jubbi, tapi masukkanlah Yusuf ke sumur, yaltaqithu ba'dus sayyarati in kuntum fa'ilin. Subhanallah, ini anak-anak, Pak, anak-anak ya, anak-anaknya Nabi Yakub lagi musyawarah gitu. Jangan dibunuh, adik kita jangan dibunuh, masukin aja ke sumur. Nanti biar diambil sama musafir, nanti dibawa sama musafir. In kuntum fa'ilin, si kakaknya bilang yang paling besar ini, in kuntum fa'ilin, itu juga kalau kamu mau melakukannya. Sambil ragu-ragu juga mereka. Coba gara-gara hasad. Jadi kalau ada anak-anak kita gitu ya, marah gara-gara perilaku orang tua, bisa jadi gara-gara masalah seperti ini. Kemudian ya, akhirnya mereka mengatakan, ya sudah sepakat, kita bawa Yusuf ya, kita akan masukin ke dalam sumur ya.
Kumpullah mereka, kemudian disiapkan persiapan-persiapannya, kemudian mereka datang kepada Nabi Yakub pada suatu hari, kemudian mereka bilang begini, ya abana malaka la ta'manna ala Yusufa. Subhanallah. Mereka bilang, wahai ayah, ya, kenapa engkau nggak percaya? Kenapa kami ini pengkhianat? Kami mau mukulnya, mau menganiayanya? Enggak, katanya gitu. Kata mereka apa? Wa inna lahu lanasihun. Kami ini baik, orang-orang yang baik, katanya. Akan menjaga Yusuf, akan memperhatikannya, akan pokoknya menjaga Yusuf. Kemudian mereka ini mau ngajak Yusuf ceritanya. Kemudian akhirnya apa? Mereka minta lagi, dikuatkan. Kata mereka, arsilhu ma'ana godan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Tolonglah biarkan Yusuf pergi bersama kami besok. Kami mau bermain-main dengan Yusuf, dan kami akan menjaga Yusuf. Kemudian apa kata bapaknya? Kata Nabi Yakub, inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu ay yakulahu dhibu wa antum anhu ghafilun. Aku ini khawatir Yusuf pergi dengan kalian. Subhanallah ya. Ini jadi anak-anaknya ini udah kelihatan kan Nabi Yusuf teh lebih diutamakan daripada anak-anak yang lain, karena ada tadi udah mimpi itu. Akhirnya ketika ngobrol begitu semakin kelihatan lagi, karena khawatir, semakin diperlihatkan sama Nabi Yakub. Kata Nabi Yakub, inilah yahzununi an tadhhabu bih. Ya, aku khawatir Nabi Yusuf pergi dengan kalian. Ya. Akhirnya walaupun demikian, akhirnya diperbolehkan Nabi Yusuf pergi. Berangkatlah mereka ya ke sebuah padang gitu ya. Kemudian main di sana sambil menggembala kambing. Kemudian ya bermain-main di pagi hari ya. Kemudian udaranya segar, mereka bersenang-senang. Tahu-tahu apa? Tahu-tahu saudara-saudaranya mengikat Nabi Yusuf, diikat dengan tali. Nabi Yusuf kaget, terus teriak, "Ini ada apa? Ini main-main," katanya gitu. "Ini permainan atau apa?" gitu. Ngerti Pak, anak 10 tahun. Ya. Kelas berapa SD? 10 tahun. Kelas 4 SD. Ya, diikat. Ini main-main katanya gitu, main-main. Terus akhirnya apa? Kemudian ditali kemudian dimasukin ke sumur. Ya, bukan dilempar, Pak, bukan dilempar, patah kakinya. Ya, turunin sampai bawah. Setelah itu apa? Dipotong talinya. Nabi Yusuf bayangkan ada di bawah sumur ya, di dalam kegelapan, kemudian dipotong talinya, masuk di dalam kegelapan. Ibnu Abbas ketika baca ayat ini nangis. Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, kalau dulu kata Ibnu Abbas, Nabi Yunus ketika ada di perut ikan paus itu langsung bertasbih, langsung dikeluarin sama Allah. Nabi Yusuf tidak melakukan itu, dan Nabi Yusuf tidak dikeluarkan. Kenapa? Masih kecil, nggak tahu apa-apa, teriak, nangis Pak, ditinggalkan. Nabi Yusuf berada di dalam sumur itu. Kemudian ya, setelah ditinggalkan, ya bayangkan malam harinya ya, tidak ada makanan, tidak ada minuman, ya di atas banyak serigala, ya. Kemudian tidak ada yang bisa menolong. Ya. Nah, setelah itu pulanglah saudara-saudaranya ke rumah Nabi Yakub. Coba Pak, dari kisah Nabi Yusuf ini, keluarganya atau saudara-saudaranya melakukan 3 kesalahan sehingga ketahuan, dan memang sudah Allah bukakan, dibukakan mana yang sebenarnya. Yang pertama apa? Yang pertama, kenapa Nabi Yakub itu ketika datang saudara-saudaranya nggak kaget? Nabi Yakub tuh, oh ya, kalian telah melakukan perbuatan jahat gitu. Nabi Yakub langsung gitu. Kenapa? Ketahuan. Yang pertama mereka melakukannya di hari pertama. Hari pertama ngajak main langsung dilempar gitu. Coba kalau ngajaknya udah 10 kali gitu Pak, baru dilakukan hal itu, mungkin berbeda. Yang kedua, Nabi Yusuf nanti di kisahnya itu dilepaskan bajunya, ya, dilepaskan bajunya tapi tidak disobek-sobek Pak. Tidak ada kalimat disobek, dan dalam semua tafsir tidak ada kalimat disobek bajunya.
Bajunya hanya dibuka saja dikasih darah. Sedangkan mereka bilang Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Masa dimakan enggak? Kan enggak mungkin serigala buka dulu baju Yusuf kemudian baru dimakan. Ya. Nah, itu udah ketahuan sama Nabi Yakub. Ya. Kemudian yang ketiga, ketika mereka pulang, mereka langsung bilang, memperlihatkan keraguan mereka. Mereka langsung bilang begini. Ketika mereka pulang, ya di dalam Al-Qur'an ini dikatakan Wa ma anta bimu'minin lana. Kan tadi di awal tuh mereka bilang, engkau tidak percaya kepada kami, ya. Di mana? Di sini, oh iya, di ayat ke-17 bisa dilihat. Ketika mereka pulang, mereka bilang begini, qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Jadi mereka sudah memperlihatkan bahwa mereka tidak jujur, ya, dengan pengakuan itu. Makanya Allah langsung dalam Al-Qur'an di sini dikatakan di sini, kemudian Allah mewahyukan, Nabi Yusuf kan ada di sumur, ketakutan, akhirnya oleh Allah diwahyukan, wahai Yusuf, ya, kata Allah la tunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Kamu nanti akan menceritakan ini, kejadian ini kepada saudara-saudara kamu, kakak-kakak kamu, tapi mereka nanti tidak tahu. Nanti di akhir kisahnya itu, Pak. Nanti di akhir kisahnya ketika ketemu lagi, Nabi Yusuf bilang, kamu ingat saya Yusuf. Mereka tidak sadar. Jadi makanya ketika ada wahyu itu, Nabi Yusuf langsung tenang. Oh, berarti saya hidup, saya bakal selamat. Ya, bakal selamat. Kemudian pulanglah, kata Allah di dalam Al-Qur'an sini, coba Pak lihat, subhanallah, ya. Di ayat 16-nya kata Allah, waja'u abahum isya'an yabkun. Apa artinya di Al-Qur'an? Kemudian mereka kembali kepada bapaknya pada isya itu jam berapa? Malam isya tuh, ya. Ini terjemahan tuh, makanya terjemahan tidak bisa dijadikan dalil, ya. Isya itu malam hari. Makanya orang Arab kalau makan malam namanya asya, ya. Kalau makan pagi fatur, kalau makan siang goda. Jadi sesuai dengan nama waktunya. Kalau makan malam namanya asya. Jadi isya itu malam, ya, malam. Nah, isya yabkun, pulangnya malam hari. Kenapa? Kata para ulama, mereka ini kakak-kakaknya pulang malam hari supaya nanti darahnya nggak kelihatan ini darah hewan apa darah manusia. Kalau sore masih kelihatan, makanya pulangnya malam hari, gitu. Kemudian waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Kemudian datang dengan darah yang kotor, darah yang bohong, darah hewan. Kemudian melaporkan tentang kejadian kepada ayahnya Nabi Yusuf, ya. Nah, ketika diceritakan, kemudian bapaknya Nabi Yusuf ini bilang apa? Fasobrun jamil, ya. Dalam ayat ke-18, Pak, lihat sebelum kita sholat Isya terakhir. Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah, tapi tidak dirobek-robek bajunya, berlumuran darah aja, ya. Kemudian Nabi Yakub bilang berapa? Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Jadi Nabi Yakub udah tahu, ya, tadi dengan beberapa kesalahan-kesalahan kakak-kakaknya dan di saudara-saudaranya Nabi Yusuf, dan dikasih tahu juga oleh Allah SWT melalui wahyunya. Dan di akhirnya Allah mengatakan fasobrun jamil, dan sabar yang apa? Sabar yang itulah sabar yang terbaik. Sabrun jamil insyaallah nanti kita akan bahas, ya. Adzan ya. Sabrun jamil itu Ibnu Taimiyah mengatakan as-sabrul jamil huwallazi la syaqwa fihi. Sabrun jamil itu, Bu. Sabrun jamil ini kayak Nabi Yakub itu adalah sabar yang tidak dilaporkan ke orang lain. Jadi kalau kena musibah enggak ngomong gitu, itu namanya sabrun jamil. Jadi kalau masih ngomong berarti belum sabrun jamil gitu. Nanti kita akan bahas insyaallah. Masih banyak ini kisah-kisahnya dan nanti ada hikmah-hikmahnya
kenapa tadi dimasukkan ke sumur, kenapa saudara-saudaranya, nanti kenapa. Yang paling menarik adalah kisah nanti Nabi Yusuf dikejar-kejar oleh istrinya, seorang ratu yang cantik di dalam rumah, di istana berduaan, ya dikejar-kejar, ya digoda. Itu adalah kisah yang paling menegangkan, terutama bagi kaum laki-laki. Ya, insyaallah itu kita tutup dulu dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjut nanti setelah salat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita lihat kembali ya. Tadi di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam di ayat ke-15 ya. Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yusuf, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Jadi dengan wahyu inilah Nabi Yusuf menjadi tenang bahwa nanti Yusuf kamu akan menceritakan tentang kejadian ini kepada kakak-kakak kamu, saudara-saudara kamu yang memasukkan kamu ke dalam sumur. Nah, dari perilaku dari saudara-saudaranya ini sudah ketahuan oleh ayahnya, oleh Nabi Yakub. Ketahuannya dari mana? Ketahuannya adalah dengan 3 hal tadi. Dari pertama, mereka melakukannya di awal. Jadi pertama kalinya ngajak anak kecil atau ngajak Nabi Yusuf jalan-jalan, langsung dilakukan ini. Yang kedua, mereka mencopot bajunya Nabi Yusuf tapi tidak merobek-robeknya. Padahal ketika laporan ke Nabi Yakub, saudara-saudaranya bilang, ya kami meninggalkan Yusuf dan Yusuf dimakan oleh serigala, tapi bajunya utuh. Maka singkat cerita, ketika sudah ditinggalkan Nabi Yusuf dalam kegelapan di dalam sumur, kemudian datanglah suatu hari kafilah yang lewat ke situ, kafilah musafir. Kemudian mereka istirahat di situ dan mengulurkan talinya, mau ngambil air ke sumur itu, ngambil air. Kemudian mereka kaget. Kemudian mereka bilang, ya busyra, qala ya busyra hadza gulam, ya di ayat ke-19. Ya busyra hadza gulam. Ya. Ini kabar gembira, ini ada anak kecil. Ya, ada anak kecil. Kemudian wa asarruhu bid'ah. Jadi dalam riwayat dikisahkan bahwa Nabi Yusuf ini sama orang yang narik, ternyata oh ini anak kecilnya ini cakep gitu. Kemudian disembunyikan. Khawatir nanti dalam perjalanan ketemu sama keluarganya, disembunyikan, ya disembunyikan. Mohon maaf tadi ada yang kelewat ya tentang sobrun jamil. Tadi kan bapaknya dikasih tahu Nabi Yakub, Yusuf sudah meninggal. Akhirnya Nabi Yusuf apa? Kata Nabi Yusuf, fasobrun jamil katanya. Kata Allah, sabar yang terbaik, sabar yang terindah. Para ulama mengatakan, saya akan bacakan tafsir sobrun jamil dari beberapa para ulama. Pertama dari Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan sobrun jamil huwa alladzi la syaqwa fihi. Sobrun jamil itu jadi sabar yang paling tinggi. Sobrun jamil itu adalah sabar yang tidak ada laporan, tidak cerita ke orang lain. Subhanallah, susah ya sabar, makanya disebutnya sobrun jamil, sabar yang terbaik. Jadi kena apapun nggak cerita ke orang lain. Kemudian mufassir lain mengatakan sabrun jamil adalah yang tidak menampakkan sesuatu apapun kesulitannya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lain mengatakan lagi wa sabrun jamil anta tajammal amama khalqillah. Sabrun jamil itu kamu di depan orang kayak enggak ada apa-apa, seneng terus gitu. Itu sabrun jamil. Ya. Kemudian pernah ditanya salah seorang ulama, apa ma huwa sabrul jamil? Ya. Kemudian ulama ini mengatakan qala an yuqta'a jismaka kit'atan an yuqta'a jismuka kit'atan wa anta tabtasim. Di tangan kamu
badan kamu dipotong sedikit-sedikit tapi kamu senyum aja, katanya. Itu baru sabrun jamil, katanya. Ya. Kemudian atau sabrun jamil itu para mufassir lain mengatakan as-sabrul jamil antubtala wa qalbuka yaqulu alhamdulillah. Sabrun jamil itu ketika kamu diuji tapi hati kamu bilang alhamdulillah, katanya gitu. Ya. Pas di jalan jebret tabrakan, alhamdulillah gitu kan, enggak ada yang gitu. Ya. Seperti Rasulullah. Jadi sabrun Yusuf dan sabrunnya Yakub adalah sabrun jamil. Kemudian diangkat, ya. Kemudian mereka bilang hadza gulam, maksudnya apa? Ini bisa dijadikan budak gitu. Ini bisa dijadikan budak pembantu. Makanya para pembantu disebutnya gulam, ya. Lihat kisahnya Nabi Musa, ya, waktu berapa pekan lalu dipanggilnya gulam si yang pembantunya itu. Kemudian kisah banyak sekali, ya, dipanggilnya gulam. Kemudian kata Allah wa asarruhu bidoah, disembunyikan. Khawatir apa? Orang lain ngelihat, nanti si keluarganya ngelihat, nanti diambil Yusufnya, disembunyikan. Subhanallah, ya, ini disembunyikan, ya, dan sudah diatur oleh Allah. Makanya Allah bilang di akhir ayatnya, ayat ke-19, kata Allah, wallahu alimum bima ya'malun. Allah tahu apa yang akan dilakukan oleh si musafir tadi. Jadi nggak usah khawatir, tenang aja, mau digimanakan semuanya dipantau oleh Allah. Ya, luar biasa Pak, ya. Ini anak kecil, ya, dimasukin ke sumur, ditinggal usia 10 tahun Pak, dibawa sama musafir. Ya, kata Allah wallahu alimum bima ya'malun. Allah tahu apa yang akan terjadi, apa yang akan dilakukan oleh musafir itu. Enggak usah khawatir Nabi Yakub gitu. Allah maha tahu. Wallahu alimum bima ya'malun. Kemudian dibawa ke negeri Mesir. Wasyarauhu bitsamanin bakhsin, dikatakan di sini wasyarauhu bitsamanin bakhsin. Apa artinya Pak? Ayat 20. Kata Allah, dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja. Dengan harga yang murah sekali. Ya, dengan harga yang sangat murah, harga yang rendah. Dijualnya ke siapa Pak? Ada yang tahu nggak? Dijualnya ke seorang wazir, seorang menteri, seorang raja di Mesir. Dimasukin ke sumurnya di mana? Yusuf tuh orang mana Pak? Yusuf tuh orang Palestina. Dari Palestina ke Mesir itu 2 jam lah naik pesawat, atau 1 jam setengah lah naik pesawat. Ya, dari mana? Malaysia ke sini, ya. Atau dari mana? Ya, 2 jam tuh Malaysia sini. 1 jam setengah lah Malaysia sini. Sudah 1 jam setengah, 1 jam. Hampir 2 jam perjalanan ke pesawat. Jauh Pak. Ya. Anak kita hilang di Indonesia, dijualnya di Malaysia, ketemu nggak Pak? Nggak akan ketemu, ya. Ini jualnya di sana. Kemudian dikatakan di sini, ya, darahima ma'dudatin, ya. Jadi dengan dirham yang sangat murah sekali. Wa kanu fihi minaz zahidin. Mereka tuh nggak perlu gitu, kayak nggak butuh dengan Yusuf. Diambillah oleh siapa? Coba, ini ada sirrul balaghah, ya, ada ijaz Al-Qur'an di sini. Subhanallah. Di sini dikatakan, ya, wa qala alladzi ishtarahu min Misra, ya, wa qala alladzi ishtarahu min Misra. Lihat ayat ke-21, wa qala alladzi ishtarahu min Misra limraatihi akrimi mathwahu, wa qala alladzi ishtarahu min Misra. Ayat 20, dan mereka 21, mohon maaf, ayat 21, dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya. Subhanallah. Yang beli ini siapa Pak? Wazir, seorang menteri di Mesir, seorang raja, seorang pejabat di Mesir. Allah nggak bilang begini, waqalal aziz, atau waqala disebutkan namanya, atau disebutkan dia wazir, atau dia aziz, seorang pejabat, enggak. Tapi Allah hanya bilang, dan orang dari Mesir itu bilang ke istrinya yang beli itu.
Kenapa para ulama bilang begini? Kenapa kok Allah nggak menyebutkan si tokoh yang Mesir ini? Kata para ulama, karena surat Yusuf ini aktornya cuma satu, yaitu Yusuf, katanya gitu. Subhanallah. Jadi nggak boleh ada nama lain ikut disebut. Nggak ada istrinya nanti disebutkan, teman-temannya di tahanan nanti disebutkan, nggak ada, Pak. Saudara-saudaranya ada nggak namanya? Nggak ada. Nabi Yakub disebut nggak di sini? Bapaknya nggak ada. Kata para ulama, karena aktornya di kisah ini hanya satu orang, nggak boleh ada yang lain, yaitu Nabi Yusuf. Kemudian dia bilang, wa qala alladzi ishtarahu min misra limraatihi, bilang ke istrinya, akrimi mathwahu, ya, akrimi mathwahu, ini besok berbuat baik nih sama anak kecil ini, kasih makan, kasih baju, ya pokoknya di baik. Untuk apa? Asa an yanfa'ana, semoga bermanfaat untuk menjadi pembantu, ya. Atau au nattakhidahu walada, atau kita jadikan sebagai anak. Masih 10 tahun nih, masih 10 tahun, ya. Dan istrinya raja ini masih muda, istri raja yang muda. Kemudian di sini dikatakan raja ini ingin mengambil Nabi Yusuf sebagai apa? Sebagai anak. Ya, ingin mengambil Nabi Yusuf sebagai anak, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala dari sini menempatkan Nabi Yusuf, kata Allah, wa kadzalika makanna Yusufa fil ardi. Allah yang tadi kan dikucilkan, dimasukkan ke dalam sumur, Allah tempatkan dengan tempat yang sangat mulia. Makanya ada sebuah riwayat mengatakan di dunia ini ada 3 orang, katanya. Asar ya, dari nggak tahu tabiin, 3 orang yang baik sekali, rasa lembut sekali hatinya, katanya. Salah satunya adalah care-nya gitu ya, atau perhatiannya, atau kepeduliannya, yaitu satu ini raja ini kepada anak kecil. Kemudian yang kedua, anaknya siapa yang jadi istrinya Nabi Musa, siapa Nabi Zakaria, ya. Kemudian yang ketiga yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar diangkat jadi khalifah, ya. Kemudian Abu Bakar langsung minta Umar menjadi tangan kanannya Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kemudian dikatakan di sini Nabi Yusuf alaihissalam tinggallah di kerajaan. Subhanallah, tadi tinggal di Palestina, ya, dimasukin ke sumur, ternyata tahu-tahu baru berapa waktu dengan singkat sudah berada di kerajaan. Teruslah waktu yang sangat panjang. Di sini katakan walamma balago asyuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najzil musinin. Kata Allah, dan ketika Nabi Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Nanti ada salah satu ilmu Nabi Yusuf itu bisa mentakwilkan mimpi. Insya Allah nanti di kisah yang bab kedua, insya Allah pekan depan. Jadi apa hukumnya takwil mimpi? Ya, pernah ada nggak yang melihat ada yang suka mentakwil mimpi? Ya, banyak ya, mentakwil mimpi. Saya mimpi ini kira-kira kenapa tuh gitu. Nah ini boleh nggak ya? Apakah hanya untuk para nabi atau gimana? Nanti ada hukumnya. Kemudian setelah usia warawadatul lati, ya. Jadi di sini dikatakan ketika usia Nabi Yusuf sudah apa? Sudah dewasa, ada sebuah fitnah yang sangat besar bagi Nabi Yusuf. Fitnahnya apa? Fitnah ketika bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik, istri raja. Tadi istri rajanya kan Nabi Yusuf pasti 10 tahun tuh. Sekarang udah sapantar bahasa Sundana. Ya, udah kayak kayak sama aja gitu usianya. Kenapa? Karena istrinya raja juga masih muda. Ya, dan dalam riwayat mengatakan, ada yang mengatakan para ulama, raja ini pandai mengurus istrinya. Ya. Jadi kelihatan muda terus, Pak. Ya, kelihatan muda terus. Nah, kemudian ketika sudah dewasa, ada yang mengatakan usia Nabi Yusuf waktu itu 20 tahun, ada yang mengatakan 25, ya. Wah, lagi ganteng-gantengnya Nabi Yusuf. Ya, lagi ganteng-gantengnya Nabi Yusuf. Pokoknya nggak ada lah sekarang yang artis-artis yang cakep-cakep tuh, kalah sama Nabi Yusuf. Ya, dibandingin kalah sama Nabi Yusuf, ya.
Nah, kemudian warawadatul lati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab. Kata Allah apa? Dan perempuan yang dia tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintunya. Coba kita lihat, Bu. Warawadatul lati huwa fi baitiha, ini para ulama menafsirkan si perempuan ini bukan menggoda aja, tapi dia memang sudah mempersiapkan diri. Wah, dandan, mungkin ke spa dulu kalau sekarang gini ya, terus bersih-bersih, pokoknya sampai dia betul-betul cantik sekali. Setelah itu wa ghallaqatil abwab. Coba bahasa Arabnya luar biasa. Aglaqo itu menutup, Pak. Tapi di sini Allah tidak bilang begini wa aglaqatil abwab, tidak. Ya. Tidak wa aglaqo. Aglaqo itu nutup. Ya, aglaqo yugliku, ana uglikul baba. Aku menutup pintu. Aglaqo yugliku. Allah tidak bilang aglaqot, tapi ghallaqat. Ghallaqat itu ada mubalaghah. Kata para ulama, ghallaqat itu lebih daripada nutup, cepat-cepat. Seperti kalau kita lagi di rumah terus ada perampok gitu, kita cepat-cepat naik kayak gitu. Itu namanya ghallaqat. Dan ditafsirkan dalam sebuah riwayat dikatakan pintu di istananya ini ada 7 pintu. Semuanya wa ghallaqat, semuanya dikunci dengan cepat oleh si istrinya. Istri raja ini dikunci semuanya dengan cepat. Makanya menggunakan kalimat wa ghallaqat. Ghallaqat itu cepat-cepat. Kayak kalau untuk buku cepat gitu. Nah, itu ghallaqat gitu. Dengan cepatnya wa ghallaqatil abwab. Kemudian setelah itu ya, dikatakan di sini wa qalat haytalak. Ya, wa qalat haytalak. Ayo kemari wahai Yusuf. Kemari wahai Yusuf. Ya, diajak. Kemudian wa qalat haytalak. Kemudian kata Nabi Yusuf apa? Qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul zalimun. Coba lihat Pak ayat 24-nya. Ya. Kata Allah apa? Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Apa artinya? Dan sesungguhnya perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf, maksudnya pengen sama Yusuf. Yusuf mau nggak, Pak? Mau. Lihat ayatnya. Wa hamma biha. Ya. Dan Yusuf pun berkehendak ingin Nabi Yusuf juga. Kenapa? Para ulama menafsirkan ayat ini laki-laki itu ya ini katanya godaannya. Paling berat itu adalah wanita. Makanya coba lihat Pak ayat zuyyina linnasi hubbus syahawati, nomor 1 apa? An-nisa. Ya. Maka setiap iming-iming pahala bagi kaum muslimin khususnya laki-laki pasti ujungnya apa? Bidadari, betul nggak? Bidadari. Karena paling berat itu adalah masalah wanita. Ya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ketika udah dikunci semuanya, ya. Ketika udah dikunci semuanya, memperlihatkan kecantikannya si wanita ini, Nabi Yusuf juga akhirnya mau. Tapi kata Allah apa? Laula an ra'a burhana rabbi. Seandainya tidak kami perlihatkan apa? Burhan. Burhan itu dalil, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ini namanya talbis iblis, Pak. Talbis iblis itu gini. Iblis, Bapak nanti kalau ada waktu, ada rezeki, bisa beli buku judulnya Talbis Iblis kalangan Ibnul Jauzi. Judulnya terjemahannya perangkap setan, perangkap iblis. Jadi iblis itu punya perangkap. Dan iblis itu perangkap andalannya di buku itu diceritakan adalah wanita. Dan sedikit ya. Jadi dikisahkan ya oleh Rasulullah, ini ada hadisnya. Dikisahkan ini tentang talbis iblis, tentang wanita tuh. Zaman dahulu ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah. Jadi kayak rahib itu kalau sekarang pendeta, tapi bukan pendeta kayak sekarang ya, ahli ibadah. Kemudian waktu itu dia tuh kerjaannya pokoknya di tempat ibadah ngurusin masyarakat, dakwah gitu. Nah, masyarakat waktu itu tuh sedang diseru untuk jihad. Kalau jihadnya nabi-nabi dulu, terutama kayak Nabi Musa itu bisa tahunan, Pak, bisa 10 tahun, bisa 100 puluhan tahun gitu kalau zaman dulu. Diseru jihad. Ada sebuah keluarga, Pak,
nggak punya ayah ibu. Dia kalau tidak salah dalam riwayat ada 5 bersaudara. Dan yang paling muda itu adalah seorang wanita, seorang perempuan. Nah, mereka ngobrol, gimana nih? Adik kita nih udah gede nih, udah dewasa. Kan nggak mungkin kita tinggalkan sendiri. Terus gimana? Perang juga nggak mungkin. Kita titip aja. Musyawarah mereka. Akhirnya mereka bilang, udah titip aja ke rahib. Dibawa tuh ke rahib, Pak. Dibawa ke rahib. Pak rahib, ya, ini nitip ya, saudara perempuan kami kan mau jihad, tolong dijaga. Rahibnya nolak, nggak mau. Ayolah tolong dijaga. Sudahlah kalau gitu. Akhirnya nerima. Kata rahib, kalau gitu aku akan tempatkan dia di lantai bawah. Di lantai bawah. Udah ditempatkan di lantai bawah, dikunci, ya. Tinggal di situ, semua kebutuhannya di situ. Tiap hari si rahib ini masak makanan, bawa makanan turun ke bawah, simpen di depan pintu. Ketok pintu, tok, pergi, langsung dibuka, ambil gitu ya. Terus gitu, lama-lama iblis datang, Pak. Ini perangkap setan. Iblis datang. Kata iblis, kamu tuh tanggung jawab itu, wanita itu tanggung jawab kamu. Kenapa kamu nggak nyapa? Coba bilang gimana kabarnya apa gitu. Akhirnya besoknya mulai tok, disapa. Gimana kabarnya? Silakan ini makanannya, ngobrol. Dah naik. Lama gitu, iblis datang lagi. Kata iblis, kamu emang yakin dia baik? Jangan-jangan enggak. Coba masuk, lihat kondisinya di dalam. Akhirnya tok, ngobrol. Boleh saya masuk? Masuk, ngobrol. Udah gitu, iblis berhenti enggak, Pak? Enggak. Iblis datang lagi. Kata iblis, kamu jangan cuma nanya-nanya itu, coba lebih akrab lagi. Terus gitu. Akhirnya lama-lama, kata Rasulullah SAW dalam riwayat, mereka berhubungan, berzina, hamil. Setelah hamil, takut kan? Takut ini si rahib ini, wah hamil, gawat ini, gimana masyarakat nanti kalau tahu, kalau keluarganya tahu. Akhirnya apa? Dibunuh. Atas saran siapa, Pak, dibunuh tuh? Iblisnya datang lagi. Nanti kalau saudaranya datang kamu mati loh, itu dibunuh sama keluarganya. Bunuh aja si anaknya. Ya udah dibunuh, Pak. Dibunuh, setelah itu dimakamkan di belakang tempat ibadah si rahib itu. Sudah lama pulang tuh si saudara-saudaranya, pulang ke rumah, langsung datang ke tempat rahib. Rahib, mana saudari kami? Saudara perempuan kami, kata si rahib sambil pura-pura nangis. Sudah meninggal, itu kuburannya. Akhirnya udah percaya, pulang ke rumah. Si iblis berhenti nggak, Bu? Nggak berhenti. Iblis di malam itu datang ke semua mimpi saudara-saudaranya. Mimpinya sama semuanya. Ngasih tahu, saudara kamu nggak meninggal, tapi dibunuh. Kuburannya di belakang itu. Akhirnya pas bangun semuanya ngobrol. Kok mimpinya sama? Penasaran, digali kuburannya. Ternyata ada bayi, ada wanita dan bayinya. Akhirnya ditangkaplah si rahib itu. Ditangkap, kemudian disidang di mahkamah, kemudian dihukum mati. Iblis selesai nggak tugasnya, Pak? Belum. Tugas iblis itu, kata Ibnu Jauzi, sampai orang mengatakan kufur kepada Allah. Akhirnya ketika sudah siap dipenggal lehernya, iblis datang. Cuma aku yang bisa menyelamatkan kamu hari ini. Coba kamu bilang beriman kepadaku, kata iblis. Nanti aku selamatkan. Akhirnya apa? Dia bilang beriman kepada iblis. Akhirnya langsung dipenggal lehernya dan mati dan masuk neraka. Kata Ibnu Jauzi, itulah perangkap iblis. Perangkap iblis itu dikit-dikit gitu. Ya, pandai sekali. Semua kemusyrikan, bid'ah, apapun itu ada perangkapnya. Dibikin perangkapnya kayak ranjau gitu ya, trap gitu ya. Ada trapnya gitu. Ada ranjaunya banyak. Kita kalau nggak hati-hati, sama kayak ini. Karena Nabi nih, kata Allah, kami berikan tanda-tanda kekuasaanku. Saya akan bacakan perkataan para mufassir. Apa tanda-tanda? Kan tadi di sini kata Allah apa? Demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian, sungguh ya mana? Ayat 24-nya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Mari kita dengarkan tafsir tanda dari Tuhannya apa aja. 1, Ibnu Abbas berkata, tanda dari Tuhannya adalah, ya, ketika Nabi Yusuf pengen sama siapa?
sama wanita itu. Kemudian apa? Kata Ibnu Abbas, datang suara ke telinganya Nabi Yusuf alaihissalam. Datang suara ke telinganya Nabi Yusuf, kemudian bilang begini, ya Yusuf, innani katabtuka fi diwanil anbiya'i falataf'al fi'la sufaha. Wahai Yusuf, aku menulis kamu, mencatat kamu dalam golongan para nabi, jangan melakukan perbuatan itu. Akhirnya meninggalkannya. Itu kata siapa? Ibnu Abbas. Kemudian As-Sadi, seorang mufasir, mengatakan ketika Nabi Yusuf juga pengen sama wanita itu, kemudian ada suara kepada Nabi Yusuf berkata, wahai Yusuf, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya engkau seperti burung yang terbang dengan indah di langit, dan kalau kamu melakukannya, maka sayapmu langsung hancur dan kamu langsung jatuh. Kemudian yang lain lagi berkata, ya, para mufasir lain berkata, ketika Nabi Yusuf itu mau juga, kemudian apa? Ro'a Yakub, katanya Nabi Yusuf waktu itu ngelihat, tahu-tahu ada bapaknya di ruangan itu. Nah, itu Nabi Yakub, ada bapaknya di pojok. Ya. Fitoropidar, ya. Kemudian bapaknya sambil menunjuk-nunjuk dengan telunjuknya. Jangan, katanya gitu. Ayah bapakna. Wah, luar biasa ya kalau kita tiap mau berbuat dosa terus bapak kita ada gitu. Jangan gitu. Kayaknya kita selamat insyaallah. Ya, mau apa aja jangan. Datang gitu. Ya Yusuf ittaqillah, katanya. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Ibnu Jarir dan Ibnu Katsir, ya, yang menulis tafsir Ibnu Katsir. Jadi kata Ibnu Katsir, waktu pas mau Nabi Yusufnya juga jadinya ingin, akhirnya tahu-tahu bapaknya muncul di ruangan itu, kemudian bapaknya bilang, ittaqillah, hati-hati Yusuf. Kemudian mufassir yang lainnya mengatakan, salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yaitu ketika Nabi Yusuf juga mau, si perempuannya bilang begini. Ini luar biasa, Pak. Bayangkan coba Nabi, ya, ini apalagi kita gitu, Pak. Ya, Nabi bilang begini, ketika mau, tahu nih si perempuan, si istri raja itu tahu, oh Yusuf ini sekarang udah mau sama saya. Akhirnya si perempuannya bilang gini, intazir, katanya, tunggu ya. Faqamat ila sanamin fi tarafil bait fasatarathu bijilbabin ala wajhihi. Kemudian si perempuan ini pergi di salah satu ruangan itu, di ujung ruangan itu ada sonam. Sonam itu ada berhala yang biasa mereka sembah. Kemudian dia membuka jilbabnya, kemudian dia tutup si sonamnya. Kemudian kata Nabi Yusuf, malaki, katanya, kamu ngapain? Kemudian kata si perempuan ini, hada ilahi astahi an yaroni, ini Tuhanku, saya malu kalau dia melihat aku, katanya. Kemudian dari situ langsung Nabi Yusuf menangis. Kata Nabi Yusuf, atastahina min sonamin la yasma'u wa la yubsir, katanya. Apa kamu malu sama berhala yang tidak melihat, tidak mendengar, tidak bermanfaat, tidak memberikan madarat dan manfaat, tidak hidup, tidak apa-apa, tapi kamu tidak malu sama Allah. Akhirnya aku pun harus malu dengan Allah. Akhirnya itu salah satu tanda tandanya. Nah, itu pendapat berikutnya, pendapat keberapa ya tadi, lupa nggak saya hitung. Ya. Kemudian Ibnu Taimiyah juga menafsirkan, kata Ibnu Taimiyah, burhan di sini adalah wa'idun fi qalbin nas fi qalbi kulli mu'min, itu peringatan yang ada dalam hati setiap orang mukmin. Jadi kalau mau berbuat salah, kita itu ada namanya hati, kayak hati kecil kita yang memperingati kita, fitrah kita, ya, yang memperingati kita, ya. Nah, itulah yang mengingatkan Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf tidak mau melakukannya. Subhanallah ya. Ini kisah Nabi Yusuf ini luar biasa, Pak. Ini pelajaran bahwa fitnah laki-laki paling besar adalah wanita. Makanya kebanyakan pahala bagi laki-laki itu adalah bidadari terus. Coba lihat hadis-hadisnya. Kemarin teman-teman di Al-Fityah nge-share masalah pahala memaafkan orang lain. Kalau lagi marah, maafkan. Kalau kamu bisa memaafkan orang lain, menjaga amarah, nanti kamu akan memilih bidadari semau kamu, tinggal pilih di surga. Ya, sampai ada yang nanya, terus bagi wanita apa, katanya? Masa nggak dapat bidadara, katanya gitu. Kenapa? Karena beda ya, syahwatnya beda. Syahwat laki-laki sama syahwat wanita.
Subhanallah, ini kalau anak-anak muda harus baca kisah ini Pak, Bu. Anak-anak muda tuh harus baca gimana kalau menghadapi seperti ini ya. Makanya kata Nabi, la tattabi'in nadhrah an nadhrah fa inna lakal aula wal ula wa laysat lakal akhirah. Kata Nabi, kalau kamu melihat wanita cantik seret gitu kelihatan, kata Nabi jangan diikuti dengan pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu bagi kamu, yang berikutnya dari setan. Gitu. Jadi kalau ngelihat jangan dilanjutin gitu. Ya, jangan dilihatin terus gitu. Nikahin. Nah, kemudian kata Allah apa? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Ya, subhanallah. Setelah itu apa? Nah, udah kan tuh sadar tuh Nabi Yusuf, akhirnya Nabi Yusuf lari, wastabaqal bab, subhanallah. Musabaqah, Pak, lomba lari. Nabi Yusuf lari ke pintu pertama dikunci, pintu kedua dikunci juga. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu, ditarik si bajunya dari belakang. Wa qaddat qamisahu min duburin fa'al faya sayyidaha ladal bab. Pas pintu yang ketujuh, mohon maaf, tadi pintunya berapa? 7. Dalam berat pas semua pintu dicoba untuk dibuka, pas pintu yang terakhir dikatakan kata para ulama ternyata muncullah suami si wanita itu, si rajanya datang. Subhanallah. Lihat Pak, Bu, ini apa pinternya si perempuan ini ya. Kata para ulama sih ini liciknya perempuan katanya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Kata para ulama gini, liciknya perempuan, ketika sudah ketahuan langsung ngomong duluan. Lihat ya Al-Qur'an ya. Langsung ngomong duluan, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Ayat 25 ya. Kemudian dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Terus siapa yang berkata duluan? Ayat 25 lihat. Yang perempuannya langsung bilang apa? Qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika bisu'in su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Subhanallah. Kata para ulama ini liciknya wanita katanya. Jadi langsung ngomong duluan. Ya. Ma jazaa'u man arada. Ini apa coba nih? Apa hukumannya nih yang ingin melakukan perbuatan buruk kepada keluarga kamu wahai suamiku kan. Gitu. Terus dia langsung ngusulkan apa? Hukumannya. Coba lihat sini. Hukumannya ada enggak pembunuhan? Nyuruh dibunuh enggak? Enggak. Kata para ulama karena si wanita itu masih cinta sama Yusuf. Makanya cuma bilang penjara aja. Ya, kenapa? Karena kalau dibunuh udah hilang Nabi Yusuf. Karena masih cinta. Illa an yusjana au adzabun alim. Kemudian qala hiya rawadatni an nafsi. Nabi Yusufnya hebat, langsung bilang dia yang mengganggu aku. Akhirnya apa? Wa syahida syahidun min ahliha. Coba Pak dilihat. Di sini dikatakan ayat 26-nya, dan Yusuf berkata dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Saya mau tanya, kira-kira siapa Pak yang bersaksi? Siapa? Kata para ulama, semua saksi tidak ada yang melihat Nabi Yusuf. Siapa saksinya? Kalau ada yang ngomong, ya, walaupun dengan logika yang paling bagus, tetap ya pendapatnya akan susah diterima. Karena ini sebuah kerajaan. Makanya apa? Allah ngasih saksinya siapa? Ngasih saksinya adalah seorang anak kecil, seorang bayi yang tidak bisa bicara jadi bicara. Nah, anak kecil itu langsung bilang, ya, di sini dikatakan was-sahihu alladzi alaihil jumhur, pendapat yang sahih, pendapat jumhur tentang siapa saksi itu adalah tiflun shogirun, anak kecil ya, yang ada di ruangan itu, yang ikut waktu sudah rajanya kumpul dengan rajanya semuanya, la yatakallam, tidak bisa bicara, belum bisa bicara. Kemudian fa'antaqahullah, Allah menjadikan dia bisa bicara. Nah, apa dalilnya? Ada dalilnya, adalah hadis riwayat Imam Ahmad dan Baihaqi, dikatakan di sini
Waroda anna Rasulullah qala, Rasulullah bersabda, arba'atun takallamu fil mahdi, ada 4 bayi yang bicara waktu masih bayi. 1, Masyitatun imra'atu Fir'aun, bayinya Masyidah, istrinya Fir'aun. Yang kedua, wal gulam alladzi ma'a Jurej, kisahnya Jurej. Yang ketiga, wa Isa alaihissalam, kisahnya Nabi Isa. Yang keempat, wal gulam alladzi syahida li Yusuf alaihissalam, dan anak kecil yang menjadi saksi bagi Nabi Yusuf. Ini satu riwayat. Ada riwayat lain ditambahkan, yaitu anak kecil yang berbicara ketika Ashabul Ukhdud yang minggu lalu ya, Ashabul Ukhdud. Tambahannya itu. Jadi Nabi Isa anaknya Masyidah, kemudian siapa? Yang bersama Jurej, dan bayi yang bersama yang menjadi saksinya Nabi Yusuf. Lihat katanya, in kana qamisuhu qudda min kubulin ya fasodaqat. Kalau in kana qaddat qamisuhu min duburin, kalau bajunya robeknya di belakang, maka Yusuf yang benar, si perempuan itu yang salah. Anak kecil belum bisa bicara ya, karena berarti si perempuan itu yang nariknya ya, narik, dan si perempuan itu yang maksa. Tapi kalau wa in kana qaddat qamisuhu min kubulin, kalau dirobeknya di depan, berarti si Nabi Yusuf yang salah katanya gitu. Berarti Nabi Yusuf yang salah. Kenapa? Bisa jadi Nabi Yusuf yang memaksa, kemudian ditarik, dilawan oleh perempuan itu sehingga robek bajunya. Akhirnya kemudian dilihat ya, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin, kemudian dilihat ternyata bajunya robek dari belakang. Qala innahu min kaidikunna, ini perbuatan kamu. Coba lihat Pak, lihat nih, kita akan tutup nih sebelum ada hikmahnya. Ayat 29-nya luar biasa. Sudah ketahuan siapa yang salah? Wanita. Rajanya sudah tahu, oh yang wanita yang salah. Rajanya coba bilang begini, wahai Yusuf, lupakanlah ini. Lupakanlah ini. Ya, Yusufu a'rid an hadza. Terus ke si perempuannya apa? Wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khatiin. Subhanallah. Si raja cuma bilang gitu, Pak. Udah kamu istighfar deh, taubat. Selesai. Makanya dikatakan tadi, raja ini orang paling pemaaf. Ya, paling baik. Ya, coba kalau terjadi zaman sekarang, mungkin udah langsung tenang dari rumah itu perempuannya. Udah dipisah langsung. Ini enggak, wastaghfiri li dzambiki innaki kunti minal khatiin. Kamu istighfar ya, tobat kamu. Udah kamu salah. Gitu. Nah, itu kisah sampai situ. Insyaallah nanti kita akan lanjut. Nanti kisah ini tuh tersebar, Pak, di Mesir. Perempuan-perempuan pada ngomongin, itu wanita istri raja kok malah menggoda seorang gulam, seorang anak yang diasuh, yang ditemukan dibeli dari musafir gitu. Wah, diomongin di mana-mana. Akhirnya semakin gosipnya semakin besar. Akhirnya diundang semua wanita. Baru nanti Nabi Yusuf dikeluarkan dari rumahnya, disuruh lewat. Nanti akan terjadi apa yang akan terjadi. Ya, dari beberapa hikmah di sini banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran. Saya tidak bisa membahasnya banyak-banyak. Ya, hari ini 3 dulu ya. Yang pertama, Al-Quran ini adalah mukjizat yang agung ya, yang tidak pernah ada yang bisa menandingi Al-Quran. Kata Allah dalam surat Al-Isra, kulla ini jitama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kalau seandainya manusia dan jin semuanya berkumpul, semuanya musyawarah, mengerahkan semua kehebatannya untuk mendatangkan seperti Al-Quran, tidak ada yang bisa, kata Allah. Tidak ada yang bisa. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, tentang mimpi ya, tentang mimpi, bahwa mimpi itu ada yang baik, ada yang buruk. Bagi orang mukmin ya, setiap mimpi kalau ada yang baik, maka hanya boleh diceritakan kepada orang yang dekat saja dengan dia atau yang dia cintai. Kalau yang buruk, maka tidak boleh diceritakan kepada siapapun, karena orang mukmin akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu perintah dari para ulama, dari sunnah Rasulullah SAW ya. Baik, 2 dulu aja lah hikmahnya ya, banyak sekali insyaallah malam ini
kita cukupkan sekian. Insya Allah nanti kita akan masuk ke kisah Nabi Yusuf di penjara. Ya, di penjara itu ada kisah yang luar biasa tentang takwil mimpi. Takwil mimpi, Nabi Yusuf ketemu dengan orang-orang yang di penjara, kemudian dakwah di situ, kemudian bagaimana Nabi Yusuf memberikan solusi untuk kepentingan negara waktu itu. Setelah itu yang terakhir Nabi Yusuf menjadi seorang menteri keuangan, kemudian setelah itu didatangkan keluarnya dan dikumpulkan lagi dengan keluarganya. Di akhirnya itu menjelaskan tentang takwil, tentang mimpi yang pertama tadi. Jadi nanti ketika bapaknya sudah kumpul sama saudaranya, kata bapaknya, hadza takwil, katanya inilah takwil mimpi kamu waktu kecil ini, katanya gitu. Pertemuan di akhir itu nanti insyaallah. Itu dulu untuk kajian, sudah jam 8 ya. Sampai sini dulu untuk kajian kita di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang disampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang salah itu datangnya dari saya. Jika ada yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.